Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Badi Prang Official. Kita lanjutkan untuk jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan yang datang di kolom komentar kami ya. Ya, video kali ini datang dari Bang Anton Sebastian ya, yang komen di video porang kecil bukan berarti bibit loh ya. Jadi pertanyaan Bang Anton Sebastian begini, Pak Paidi, saya mau nanya, mohon dijawab ya. Saya sekarang jawab Bang ya. Jika pohon porang sudah dorman sampai hilang pohonnya selama sebulan, jika kita bongkar umbinya buat calon bibit lagi bulan depan, apakah sudah memenuhi kriteria untuk bibit bulan depan? Soalnya lahan yang saya mau bikin bedengan biar maksimal penanamannya nanti ya. Jadi yang dimaksud Bang Anton Sebastian itu orang yang dari kata kemudian mendekati musim hujan dia dorman, mendekati musim kemarau dia dorman, mati dengan sendirinya, sudah hilang batangnya, sudah 1 bulan, kemudian dibongkar untuk dijadikan bibit umbi yang 6 bulan panen berikutnya. Nah, mungkin mau dijarang ya sekitar 40 atau 50 cm. Itu sebaiknya Bang dibongkar boleh, kemudian dijarang kita tiriskan bukan ya, kita bahasanya kita pakai tiriskan ya, tiriskan di raraan pasir yang sudah saya buatkan. Nah, saya sudah buat video itu di cara menyimpan bibit umbi porang ya, itu sudah saya buatkan videonya. Itu ditaruh di situ dulu. Nah, nanti ketika mau musim hujan ya, ketika mau musim hujan, dia dengan sendirinya dia akan mulai bertunas Bang. Tunasnya akan muncul dengan sendirinya, tapi tidak tinggi, cuma dia kelihatan akan muncul tunas gitu kalau ditaruh di raraan itu. Sementara kita menyiapkan lahannya yang mau kita tanami dulu. Nah, tapi intinya kalau yang Anda tanyakan tadi, batang yang sudah hilang, sudah dorman dengan sendirinya, itu sudah layak untuk dijadikan bibit ya. Yang belum layak untuk dijadikan bibit itu adalah ketika panennya itu paksaan itu bisa berarti bibit itu dari liar Bang, dari liar, belum batangnya belum dorman, asli dorman, udah dicabut umbinya itu nanti dibuat bibit, itu belum maksimal. Dan kalau bisa tumbuh itu tumbuhnya tidak bagus ya, karena masih muda ya. Jadi ada potensi busuk kalau nanti dibuat bibit, juga bibitnya ada kemakan kayak ulat atau segala macam, nanti di tengah-tengah pertumbuhan bisa roboh karena batangnya serang jamur, dan itu dari bibitnya itu sendiri. Jadi kalau bibitnya itu benar-benar dorman asli ya, itu dijadikan bibit pasti bagus. Tapi kalau dormannya itu dorman paksaan dari hutan atau dari kebun belum tua sudah digali dan dijadikan bibit, itu tidak layak. Makanya di pengirisan kami ada kecil-kecil dan sudah saya buatkan video, porang kecil bukan berarti bibit ya. Porang kecil bukan berarti bibit. Jadi kalau saya itu di jemuran saat ini ya, di jemuran banyak yang kecil-kecil itu, kalau saya mau untung besar tak jual bibit itu udah laku, tapi saya tidak mau. Karena apa? Itu masih masuk ke proses, belum waktunya untuk jadikan bibit. Dan bibit sendiri ada sendiri, seperti milik Anda itu Bang Anton ya, Bang Anton Sebastian. Anda menanam dorman sendiri, nanti dibongkar, ditaruh di raraan, itu siap untuk dijadikan bibit untuk tahun depannya, bukan bulan depannya, tapi untuk tahun kedepannya ya. Jadi setelah dibongkar tadi ditaruh di raraan, ditiriskan, dan ketika mendekati musim hujan itu akan mulai muncul tunas di atasnya, itu sudah mulai akan muncul tunas, sudah kelihatan itu. Senang pokoknya kalau pas musim hujan itu lihat umbinya kita itu akan tumbuh tunas, itu udah seneng banget gitu. Dan bisa dipastikan nanti kalau perawatannya bagus, besarnya segini ya, misalkan 2 on setengah atau 1 on setengah, itu kalau perawatannya Anda bagus, pupuknya bagus, cara ngolahnya tanah bagus,
itu bisa mencapai 3 sampai 4 kilo ya. Dari kata yang jumlahnya isinya 300 atau 200 atau bahkan sampai yang kecil-kecil sampai 500 ya. Di ranting-ranting ujungnya biasanya satu pohon itu kalau 2 musim itu ada 1 onan, dan ketika 3 musim itu bahkan sampai ada yang 30-an butir, itu 40 butir ada itu. Yang terkecil pun kalau dibuat umbi nanti juga bagus ya. Jadi keuntungan luar biasa. Yang 6 bulan tadi sudah dibongkar bibitnya katak, nanti ditanam di lahan berikutnya ya. Demikian Bang Anton Sebastian jawabannya, dan kita akan cari komen selanjutnya ya. Ini komen yang datang dari Mbak Dewi Fatimah ya, yang komennya di perbedaan porang, suwek, walur, iles-iles ya. Yang ditanyakan, Bapak Edi mau tanya, kalau umbi yang warnanya putih ya kayak kapur, gak ada kataknya, itu porang atau enggak Pak ya? Itu yang jelas kalau warnanya putih itu udah iles-iles ya. Iles-iles itu laku tapi murah ya, ada kawan-kawan juga yang nyari, tapi murah sekali. Iles-iles juga mengandung glukomanan. Kita tidak ngomongin iles-iles, tapi kita ngomongin porang yang punya harga nilai jual tinggi ya. Kita cari bibitnya, kita tanam porang aja ya. Jadi sebenarnya porang sendiri, ini bahas yang perbedaan porang, suwek, walur, iles-iles yaitu kenapa saya membomingkan bahasa suwek ya, atau walur dan iles-iles. Itu setiap daerah sebenarnya punya nama lokal sendiri. Porang itu juga punya nama lokal sendiri. Misalkan di Sulawesi ada tire ya, di NTT mungkin ada bahasanya mawas atau kabuta, atau dari lorkong itu dari daerah Jember, Banyuwangi, Probolinggo itu menyebutnya lorkong. Kemudian dari Ponorogo, Pacitan sampai Trenggalek sana itu coblok ya, coblok biasanya. Dan kalau di daerah Kebumen sampai ke mana itu Sukabumi ya, Bogor, daerah Kebumen, daerah itu Badul namanya. Kemudian daerah Bandung, bukan Bandung sih, Bogor ya, Bogor, Tasik sana menyebutnya Badul ya. Jadi itu contoh, setiap daerah itu punya nama sendiri. Kenapa harus disamakan namanya porang ya? Ya karena nanti biar tidak ada persepsi. Bahkan ada di daerah kami itu, daerah Ngebel itu mendekati Ponorogo ya. Saya pernah membeli di sana, di daerah Ngebel itu dekat dengan wisata. Di sana ada wisata Ngebel, itu wisata bendungan ya, ada wisata bagus juga sana. Nah itu daerah situ itu menyebut porang itu walur, padahal walur itu beda dengan porang ya, beda dengan suwek sendiri ya. Porang itu menyebutnya mereka walur ya. Dan perbedaan apa, kalau tidak disamakan bahasanya porang, nanti ada perbedaan persepsi bahwa misalkan di daerah misalkan NTT itu suwek itu namanya kabota, itu kan kalau kita mengiyakan itu porang ya, dikirim ke Madiun ternyata sampai sini bukan porang, lah itu akan rancau, rusak ya, rugi, menimbulkan kerugian. Makanya dari perbedaan di daerah masing-masing itu kita samakan bahasanya, kita satukan bahasa porang ya, kita sebutnya, kita viralkan porang. Bahkan ada yang namanya ponang juga, daerah biasanya orang Jawa itu, orang daerah Madiun itu menyebutnya ponang. Jadi bahasa-bahasa tadi harus kita satukan biar tidak terjadi kesalahan persepsi ya, antara perbedaan antara porang, walur, suwek, iles-iles ya. Termasuk suwek bahasanya harus menggunakan bahasa suwek ya, harus menggunakan bahasa iles, dan harus menggunakan bahasa porang, karena itu seperti bahasa. Jadi ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa ya, ada Bugis dan sebagainya. Itu bahasanya harus disatukan, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia
Nah, kalau sudah di bahasa Persatuan Bahasa Indonesia digunakan itu, semua orang akan tahu, ya, akan paham. Ya. Jadi tidak orang Madura sama orang Jawa, orang Madiun, orang Jawa misalkan ketemu, tidak mereka menggunakan bahasa Madura, kita menggunakan bahasa Jawa, ya nanti tidak ketemu itu. Ya, tapi kalau kita satukan, kita sepakat untuk menyatukan bahasanya porang tadi, gampang gitu loh. Jadi untuk menjelaskan ke orang-orang melalui video YouTube ini, misalkan dikabarkan ke petani-petani di daerah itu, oh ternyata ini porang yang ini. Kalau di sini misalkan tire, kalau Sulawesi tire, jangan kita gunakan bahasa tire, tapi bahasanya kita gunakan bahasa porangnya, ya. Karena yang harus familiar, yang semua orang tahu, itu harus disatukan bahasanya, ya. Ya, untuk Mbak Dewi Fatimah yang tadi Anda tanyakan umbinya putih, tidak kayak kapur dan tidak punya katak tadi, adalah iles-iles ya. Dan ciri-ciri porang sendiri sudah saya bikinkan videonya. Salah satunya adalah di ranting tadi keluar pentol, ya. Keluar pentol itu adalah ciri khusus pokoknya. Kalau tidak keluar pentol ya bukan porang, gitu, gampang gitu. Cara menganalisa gampang. Makanya kalau saya ada pertanyaan, misalkan dari Kalimantan, Pak Paidi, saya ada porang ini ya. Sementara mereka masih bingung ini porang atau walur gitu, atau subak gitu. Cuma katanya ini mau panen Pak, ada 5 hektar padahal juga liar ya. Terus saya minta gambar itu bukan dari umbi tapi dari daun ya. Kalau daunnya porang yang dikirim walur itu nanti kesalahan sendiri ya. Itu tidak mungkin. Kalau daunnya porang isinya walur ya tidak mungkin. Kalau daunnya porang isinya subak ya tidak mungkin ya. Berarti kalau daunnya itu rantingnya itu mengeluarkan katak, berarti isinya juga porang. Itu yang paling gampang untuk kita mengklarifikasi ya, menganalisa itu porang atau bukan ya. Itu seperti itu ya, Mbak Dewi Fatimah, mudah-mudahan bantu ya. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa membantu. Kita tunggu komennya di bawah pertanyaan ya. Pertanyaannya di bawah nanti ada. Yang penting pertanyaannya itu jangan susah-susah ya, pertanyaannya yang gampang-gampang gitu loh, biar jawabnya cepat terus enak. Terus berdasarkan faktanya tadi di lahan di daerah kami ya, sesuai dengan proporsi kami ya. Demikian, semoga bisa membantu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam dahsyat Indonesia.